Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung menyelami bab 9 dari buku Who Not How. Fokus utamanya nih, resep Jitu membangun kolaborasi yang ya benar-benar efektif gitu. Sesuatu yang krusial banget kalau Anda ingin meraih hasil yang lebih besar dari sekedar upaya sendiri. Betul sekali. Sumber kita ini menggarisbawahi kutipan Reid Hoffman. Dia bilang, sehebat apapun ide atau strategi Anda, kalau main solo, ya pasti kalah sama tim. Jadi, yuk mari kita urai barang elemen-elemen kunci dari kolaborasi sukses ini, langsung dari intisari bab 9. Oke, siap. Mari kita bongkar mitos pertama dulu ya. Gagasan bahwa ada pencapaian besar yang murni hasil kerja individu. Nah, sumber ini pakai contoh dari dunia olahraga. Tiger Woods dan caddy-nya, Steve Williams. Mungkin banyak yang mikir, caddy itu cuma bawa tas golf aja ya kan? Jauh lebih dari itu sebetulnya. Williams ini bukan sekedar pembawa tas gitu. Tapi dia itu mitra strategis, pendukung mental, bahkan kayak psikolog buat Tiger. Ada satu momen kunci nih. Di kejuaraan PGA tahun 2000, lubang ke-17 putaran final. Tiger lagi tertinggal satu pukulan. Nah, Williams hitung jaraknya itu 95 yard. Tapi dia bilang ke Tiger, jaraknya 90 yard. Tunggu. Sengaja bohong. Maksudnya gimana tuh? Apa tujuannya? Bukannya itu berisiko ya? Tujuannya strategis banget. Williams tahu persis saat itu Tiger lagi ada sedikit masalah lah ya dengan kontrol jarak pukulan wedge-nya. Itu stick golf buat jarak pendek. Jadi, dengan ngasih jarak sedikit lebih pendek, Williams itu ngantisipasi pukulan Tiger biar mendaratnya lebih dekat ke target. Sebuah kalkulasi ya berdasarkan pemahaman mendalam tentang partner kolaborasinya itu. Keren. Dan hasilnya gimana? Pukulan Tiger mendarat cuma 2 kaki dari lubang. Dia dapat birdie, nyamain kedudukan, dan ujung-ujungnya juara. Ini bukti kuat banget. Bahkan talenta sekelas Tiger Woods pun butuh input strategis. Bahkan sedikit manipulasi positif gitu ya, dari kolaborator terpercaya buat menang. Wah, ini menarik ya. Jadi bukan cuma soal skill individu, tapi juga dinamika tim. Bahkan di olahraga yang kelihatannya, ya ampun, individual banget gitu. Ini langsung bikin saya mikir nih. Dan mungkin pertanyaan juga buat Anda. Seberapa sering sih kita tanpa sadar gitu ya, kejebak dalam pola pikir harus bisa sendiri. Padahal justru who yang tepat bisa jadi pembeda antara nyaris berhasil sama beneran juara? Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Dan ini nyambung nih ke prinsip berikutnya, keterbukaan. Keterbukaan terhadap ide dan masukan orang lain. Sumber, kita mengutip William Blake. Tanpa pertentangan, tidak ada kemajuan. Jadi kemauan dengerin perspektif beda itu penting. Contoh klasiknya, ya Henry Ford. Iya, kisah di pengadilan itu ya. Waktu pengacara lawan berusaha bikin dia kelihatan bodoh gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan di luar konteks bisnisnya. Tepat sekali. Alih-alih kepancing, Ford jawabnya cerdas banget. Intinya, dia bilang dia nggak perlu tahu semua jawaban di kepalanya sendiri. Kenapa? Karena dia punya sistem semacam tombol di mejanya buat manggil para ahli yang tahu jawabannya. Dia bisa akses pengetahuan kolektif timnya kapan aja. Oke, jadi kekuatannya bukan pada pengetahuan pribadinya semata, tapi pada kemampuannya mengakses dan ya mengelola pengetahuan orang lain. Tapi gimana nih nerjemahin ini ke skala yang lebih kecil? Kan nggak semua orang punya tombol pemanggil ahli kayak Ford ya kan? Prinsipnya sih tetap sama, cuma skalanya aja yang beda. Intinya adalah mengakui keterbatasan diri kita, terus secara proaktif nyari who yang bisa ngisi celah itu. Bisa jadi rekan kerja, mentor, konsultan, atau bahkan ya teman diskusi biasa aja. Suksesnya Ford itu bukan karena dia tahu how detailnya, tapi karena dia tahu who yang bisa bantu. Nah, kemauan berterbuka dan bergantung sama keahlian orang lain inilah yang, melipat gandakan kapasitas kita. Potensi Anda itu bisa meroket pas Anda ngerangkul who. Oke. Jadi kita butuh orang lain dan kita harus terbuka sama masukan mereka. Sekarang gimana caranya jaga agar kolaborasi ini tetap jalan efektif, biar nggak mandek gitu? Bab ini juga nyorot pentingnya umpan balik cepat dan saling dukung. Ada konsep menarik nih, aturan 80% dari Dan Sullivan. Betul. Konsep ini mungkin agak radikal ya buat sebagian orang. Intinya gini,
Selesaikan 80% pekerjaan dengan cepat. Udah, segitu aja dulu. Terus, serahkan atau diskusikan sama kolaborator Anda. Jangan kejebak nyempurnain 100% sendirian. Sumber kita ngutip Paul Garner. Dia bilang, lukisan itu nggak pernah benar-benar selesai, cuma berhenti di tempat-tempat menarik. Perfeksionisme itu bisa jadi musuh kemajuan loh. Tapi bukannya ada risiko kualitas ya kalau terlalu cepat ngelempar tanggung jawab, di mana batasannya biar 80% itu ya cukup baik lah, nggak terkesan asal-asalan gitu. Pertanyaan bagus. Batasannya tentu tergantung konteks ya, sama kesepakatan tim juga. Tapi ide utamanya adalah ngelawan kecenderungan nahan kerjaan terlalu lama karena pengen sempurna. Dengan ngelibatin who lebih awal di tahap 80% itu, Anda bisa dapat perspektif baru, koreksi lebih dini, dan momentumnya tetap kejaga. Contoh menarik banget itu The Beatles, waktu mereka bikin lagu With a Little Help from My Friends buat Ringo Starr. Oh iya, gimana tuh prosesnya ngegambarin aturan 80% sama dukungan tim ini? Prosesnya itu cepat banget dan kolaboratif. John sama Paul lempar-lemparan ide, terus langsung rekaman malam itu juga. Memang sih butuh 10 kali take, 10 kali percobaan rekaman buat musik dasarnya. Tapi poin krusialnya itu pas Ringo rekaman vokal. Dia agak kesulitan gitu nyampein nada tinggi di akhir lagu. Wah, situasi yang pasti bikin penyanyi manapun deg-degan ya. Tentu aja. Tapi di momen itulah kekuatan timnya muncul. Geoff Emerick sound engineer mereka, dia nyatet gimana John, Paul sama George itu berdiri deket banget sama Ringo. Nggak ngomong apa-apa, tapi ngasih dukungan penuh. Kayak konduktor bisu yang nyemangatin gitu. Nah, dukungan moral kolektif inilah yang ngebantu Ringo ngelebatin batas kemampuannya saat itu. Jadi ini bukan cuma soal kecepatan 80%, tapi juga soal dukungan psikologis dalam prosesnya. Jadi ini bukan sekedar efisiensi ya, tapi juga ngebangun lingkungan yang suportif, biar tiap anggota tim bisa ngasih yang terbaik, bahkan pas lagi ngadepin kesulitan. Pesan kuatnya berarti, jangan biarkan perfeksionisme mengisolasi Anda. Libatkan who Anda lebih awal, minta umpan balik, dan jadi pendukung juga buat mereka. Kayak kata Sullivan tadi, 80% udah menghasilkan, sementara 100% masih mikir, mengejar 20% terakhir itu seringkali ongkosnya jauh lebih mahal daripada hasilnya, ya kan? Bener banget. Dan kesulitan kayak yang dialami Ringo itu pasti terjadi dalam kolaborasi. Ini bawa kita ke prinsip berikutnya. Komunikasi terbuka dan keberanian minta bantuan. Sumber kita ngutip Viktor Frankl, dia ngutip Spinoza. Emosi berhenti jadi penderitaan saat kita punya gambaran jelas tentangnya. Dan juga Mr. Rogers bilang, apapun yang manusiawi bisa disebutkan. Dan apapun yang bisa disebutkan, bisa lebih mudah dikelola. Artinya, mendem masalah atau kesulitan sendirian itu kontraproduktif ya. Tapi bukannya minta bantuan itu sering dianggap tanda kelemahan. Apalagi di lingkungan kerja yang, ya, kompetitif gitu. Nah, itu dia persepsi yang keliru dan menurut saya berbahaya. Justru keberanian buat ngakuin kesulitan dan minta bantuan, itu tanda kekuatan dan kesadaran diri. Dan Sullivan juga nekenin, semua kemajuan dimulai dengan mengatakan kebenaran. Nyembunyiin masalah itu cuma numpuk stres, nunda solusi, dan bisa berakibat fatal loh. Buat proyeknya, bahkan buat kesehatan kita sendiri. Penulis buku ini, si Benjamin Hardy, dia cerita pengalamannya sendiri kan ya waktu nulis buku ini. Dia kejebak situasi sulit karena nggak berani ngomong. Tepat, dia ngerasa wah tertekan banget sama tenggat waktu yang super ketat dari penerbit. Tapi dia simpen sendiri aja. Takut dianggap nggak mampu sama Dan Sullivan, kolaborator utamanya. Takut minta perpanjangan waktu. Takut ngakuin dia nggak punya semua jawaban how-nya gitu. Akibatnya, ya ampun, prokrastinasi parah, stres tinggi, sampai akhirnya jatuh sakit beneran. Waduh, terus gimana dia keluar dari situasi itu? Proyek buku ini yang perannya jadi editor dan penasihat strategis. Pas Hardy akhirnya jujur soal kebuntuannya, wah semuanya langsung berubah. Tucker nggak ngehakimin sama sekali. Malah ngebantu Hardy ngurai akar masalah emosionalnya, kayak kekhawatiran soal ekspektasi Dan, terus kebutuhan akan otonomi dalam proses kreatifnya. Oh, jadi bukan cuma solusi praktis aja yang dikasih? Bukan cuma itu, Tucker ngasih dukungan emosional, ngebantu nyusun ulang rencana kerja, dan yang paling penting nih, ngasih izin ke Hardy buat memiliki prosesnya sendiri, on the how gitu istilahnya. Ini ngasih kelegaan luar biasa, dan ngembalin kendali ke Hardy. Pelajarannya jelas banget sih. Komunikasikan kebutuhan dan kesulitan Anda sebelum jadi krisis.
Ini ngebebasin secara emosional dan memungkinkan tim Anda ngasih dukungan nyata. Anda mungkin bakal kaget loh betapa mereka sebetulnya peduli. Dari pengamalan Hardy ini, kelihatan jelas ya gimana komunikasi terbuka bisa nyelamatin kolaborasi. Ini nyambung lagi ke pentingnya hubungan antar anggota tim. Nah, prinsip terakhir yang dibahas di bab ini tuh soal mindset atau pola pikir. Keinginan tulus buat jadi pahlawan bagi tim Anda. Maksudnya gimana nih? Ini gagasan dari Dan Sullivan lagi. Anda ingin menjadi pahlawan bagi siapa? Pertanyaan ini ngubah fokus. Dari yang tadinya apa yang bisa saya dapetin dari kolaborasi ini, jadi gimana caranya saya bisa kontribusi maksimal biar mereka sukses. Ini bukan soal transaksi ya, tapi soal dedikasi. Kedengarannya agak idealis ya. Gimana ini kerjanya dalam praktek? Apa berarti kita harus selalu ngorbanin kepentingan pribadi gitu demi tim? Bukan soal pengorbanan membabi buta juga sih. Tapi saat Anda tulus pengen jadi pahlawan buat host Anda, bisa klien, tim, partner, secara alami Anda bakal terdorong ngasih yang terbaik. Anda bakal mastiin komitmen terpenuhi, kualitas kejaga, dan Anda bakal proaktif dukung mereka. Sumber kita nyontohin gimana Dan Sullivan sendiri nerapin ini, dan gimana sikapnya itu nginspirasi orang-orang di sekitarnya buat ngelakuin hal yang sama. Oh, jadi kayak efek domino positif gitu ya? Tepat. Ini sejalan lagi sama gagasan Viktor Frankl. Kesuksesan sejati itu seringkali cuma efek samping dari dedikasi pada tujuan yang lebih besar atau pada orang lain. Saat Anda fokus bikin orang lain sukses, kesuksesan Anda sendiri seringkali ngikutin kok. Pola pikir jadi pahlawan ini micu kinerja puncak dan nyiptain siklus kolaborasi yang positif dan saling nguatin. Intinya sih, soal ngasih nilai lebih dulu. Di bab 9 Who Not How ini ya. Jadi kolaborasi efektif itu bukan sihir, tapi bisa dibangun pakai prinsip-prinsip kunci. Pertama, buang mitos kerja solo, sadari kita saling bergantung kayak Tiger Woods sama Caddy-nya tadi. Kedua, buka diri terhadap ide dan keahlian orang lain, kayak Henry Ford dengan para ahlinya. Ketiga, terapin umpan balik cepat dan dukungan timbal balik. Ingat aturan 80% sama semangat kebersamaan The Beatles tadi. Keempat, bangun komunikasi yang jujur. Jangan takut minta bantuan pas buntu. Belajar dari pengalaman Benjamin Hardy. Kelima, adopsi pola pikir buat jadi pahlawan bagi kolaborator Anda. Ini bakal dorong kontribusi terbaik dari semua pihak. Jadi kolaborasi yang hebat itu dirancang ya, bukan terjadi gitu aja. Butuh kesadaran dan tindakan nyata berdasarkan prinsip-prinsip ini. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda luangkan waktu sejenak buat renungin. Dari kelima prinsip yang kita bahas tadi, ketergantungan strategis, keterbukaan, umpan balik dan dukungan, komunikasi jujur, sama jadi pahlawan, prinsip mana sih yang paling relevan dan bisa segera Anda terapin untuk ningkatin kualitas kolaborasi terpenting Anda saat ini? Mungkin cuma satu langkah kecil aja, tapi bisa jadi dampaknya besar loh. Pikirkan satu tindakan konkret yang bisa Anda ambil. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.